Aku benar-benar sangat ketakutan. Bulu kuduku merinding seketika. Aku sangat ingin pergi dari tempat ini. Namun, bagaimana caranya? Aku tidak ada pilihan lain. Jika terus berdiam diri, aku akan mati. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngulik Horor. Bersama saya Edward akan menceritakan tentang misteri kamar sebelah yang ditulis oleh Alim Ambarwati. Untuk yang sekedar ingin membaca-baca, saya juga sertakan link di bawahnya ya. Yogyakarta, tepat di tahun 2016, menjadi awal perjalananku di kota yang sangat asing dalam hidupku. Mengadu nasib di kota orang, seorang diri, dan hanya berteman sepi. Ini merupakan kali pertamaku menjadi anak rantau setelah aku menamatkan pendidikan S1ku. Kontrakan Melati, tempat di mana aku singgah. Hunian yang masih sangat asri, sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, namun sangat nyaman untuk dijadikan peraduan. Namaku Asri, gadis asli Sulawesi yang memilih untuk mengadu nasib di Pulau Jawa, bekerja di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta, dan berusaha berpartisipasi dengan lingkungan yang tidak biasa bagiku. Sebagai penghuni baru, rasanya aku sangat ingin menyapa semua penghuni kontrakan lainnya untuk sekedar memperkenalkan diriku. Aku pun membawakan beberapa makanan khas Sulawesi dan aku berikan ke tiap-tiap penghuni kontrakan. Banyak sekali kontrakan yang kosong di kontrakan Melati. Dari 20 kamar, hanya 10 kamar saja. Banyak penghuni yang tidak betah tinggal di kontrakan Melati. Rumornya sih, beberapa tahun lalu terjadi pembantaian keji yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya hanya karena persoalan yang katanya sangat tidak manusiawi. Kepala sang istri dipotong dengan kejinya dan ia kuburkan tepat di bawah lantai kontrakan. Sementara tubuhnya disimpan di kamar mandi. Kejadian keji itu diketahui oleh warga seminggu kemudian setelah tercium bau bangkai dari kontrakan milik sepasang suami istri tersebut. Semenjak itu, kontrakan Melati dikenal dengan kontrakan angker. Karena hal itulah kontrakan Melati kini sangat sepi. Hanya orang-orang dengan penghasilan rendahlah yang masih tetap setia di kontrakan ini. Sebab kontrakan ini merupakan kontrakan yang paling murah di Yogyakarta. Aku berusaha tidak mengindahkan rumor itu, sebab aku tidak ingin pengorbananku meninggalkan Sulawesi sia-sia hanya karena aku termakan rumor itu. Hari ini tepat hari Minggu, hari yang sangat cocok bagiku untuk memperkenalkan diri kepada semua penghuni kontrakan, sembari membawakan mereka makanan khas Sulawesi seperti keinginan dari awal. Pintu demi pintu aku ketuk hanya untuk menyapa penghuni lain. Semua penghuni lain merasa senang dan merasa dihormati dengan kehadiranku. Namun, saat aku sampai di pintu terakhir, yaitu kamar kontrakan setelah kamarku yang berada di pojok kontrakan, aku tak mendengar apapun. Aku sudah mengetuk pintu berkali-kali, namun tak kunjung ada yang memberikan tanggapan. Apa penghuni kontrakan ini tidak ada ya? Pikirku. Mbak, jangan ke situ, bahaya, ucap salah seorang penghuni kontrakan lain yang melihatku menghampiri kamar itu. Memangnya kontrakan ini tidak ada penghuninya ya, Bu? Tanyaku. Ada, tapi penghuninya kasat mata, ucap tetangga kontrakan itu. Maksud ibu? Tanyaku penasaran, namun sedikit merinding. Rumor itu pamali kalau saya ceritakan di sini. Saya permisi dulu ya, ucap tetangga kontrakan itu. Aku pun hanya terdiam saat tetangga kontrakanku yang saat itu lewat memberitahuku pernyataan seperti itu. Jika memang kamar kontrakan ini tidak ada penghuninya, itu berarti aku harus segera pergi. Namun saat aku hendak beranjak pergi, tiba-tiba saja aku mendengar suara sosok perempuan. Letakkan saja di depan pintu, ucap sosok perempuan dari dalam kamar kontrakan tersebut. Ternyata ada orang di dalam. Baik, Ibu, saya letakkan di depan pintu ya. Salam kenal, nama saya Asri, asal Sulawesi.
yang tinggal tepat di samping kamar ibu. Jika butuh bantuan saya berkenan membantu, ucapku panjang lebar. Terima kasih dan pergilah, ucap sosok perempuan dari dalam kontrakan itu. Selamat beristirahat ya Bu, ucapku ramah. Aku pun kemudian pergi meninggalkan kamar kontrakan tetangga sebelahku. Banyak sekali pertanyaan bersarang di benakku. Pertama tentang rumor mengerikan yang ada di kontrakan ini. Di kamar manakah kejadian mengerikan itu terjadi? Kedua tentang pernyataan tetangga yang mengatakan kalau kamar di sebelahku ini adalah kamar kosong yang hanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Sementara baru saja aku berbicara dengan penghuni kamar sebelahku. Lalu yang benar yang mana ya? Kosongkah atau berpenghunikah? Banyak sekali pernyataan yang sulit terungkap bagiku begitu saja. Aku memikirkannya seharian hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak memusingkan hal-hal di luar pekerjaanku dan hidupku. Hari-hari kulalui kontrakan Melati dengan penuh sukacita. Tak ada kejadian janggal ataupun persoalan lain yang menghampiriku. Cerita tentang sulitnya menjadi anak perantauan pun tak berlaku untukku. Aku memilih pekerjaan yang bagus, hunian yang nyaman, dan lingkungan sekitar yang sangat mendukung. Aku benar-benar tidak menyesal karena keputusanku untuk merantau. Jogja memang membuatku nyaman, ucapku di dalam hati. Suatu hari, aku mendengar suara dari bilik kamarku sebelah. Aku mendengar adanya pertikaian yang hebat yang terjadi di kamar sebelah. Aku mencoba mengupingnya dari balik dinding kamarku. Perempuan tidak berguna kamu, ucap sosok laki-laki yang penuh amarah. Maafkan saya mas, ampuni saya, ucap sosok perempuan membalas ucapan sang laki-laki dengan tangis yang nampak begitu histeris. Kamu tak layak hidup, ucap sosok laki-laki itu lagi. Ampun mas, ampun, ucap sisi perempuan itu lagi. Tolong jangan sakiti dia pak. Jika ada masalah selesaikan baik-baik, ucapku dari bilik dinding kamar. Aku mengucapkan dengan begitu keras. Diam, ucap laki-laki itu. Aku kaget dibuatnya. Namun setelah itu, suara jeritan ataupun tangisan sang ibu menghilang. Seiring dengan menghilangnya amarah sosok laki-laki di kamar sebelah, aku pun merasa lega. Meskipun bentakan sosok laki-laki itu tak bisa kuhindarkan, namun ucapanku berhasil menyudahi pertikaian mereka. Aku pun merasa lega. Keesokan harinya adalah hari liburku. Aku pun memberanikan diri untuk menghampiri para tetangga kontrakan yang saat itu sedang ngobrol tak jauh dari kamar kontrakanku. Gimana Sri? Betahkah di Jogja? Tanya salah seorang tetangga. Betah Bu, nyaman sekali di Jogja. Orangnya ramah dan di sini makanan dan kebutuhan lain murah-murah, ucapku. Tapi kamu harus hati-hati ya Sri di kontrakan ini, ucap salah seorang tetangga. Memangnya kenapa ya Bu? Bukankah penghuni kontrakan Melati semuanya baik-baik? Tanyaku penasaran. Kamu tahu kan rumor di sini Sri? Tanya salah seorang warga. Tahu Bu, kebetulan sedari awal bapak kontrakan sudah mewanti-wanti kepada saya. Tetapi sejauh ini saya tidak mengalami hal janggal ataupun hal buruk, ucapku. Belum Sri, belum mengalami, ucap salah seorang warga. Memangnya di kamar mana kejadian itu Bu terjadi? Untuk saya antisipasi, ucapku. Kami tidak bisa memberitahukan di kamar mana kejadian ini Sri. Bapak kontrakan selalu melarang itu. Tapi kapan waktu saya pasti akan beritahu kamu Sri, ucap tetangga kontrakan. Ya sudah Bu, tidak apa-apa. Ibu saya mau tanya bolehkah? Tanyaku. Tentu boleh dong Sri, ucap salah seorang warga. Tetangga kontrakan di sebelah kamar saya itu memang sering bertengkar ya Bu. Semalam saya mendengar keributan di kamar mereka. Lalu saya coba melerainya di balik tembok kamar. Karena saya tidak berani langsung datang ke kamar mereka, takut dikira ikut campur, ucapku. Aduh, gawat, ucap tetangga kontrakanku. Apa yang gawat Bu? Tanyaku. Kamu harus hati-hati, ucap tetangga kontrakanku. Loh, kenapa?
Tanyaku. Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, ucapannya lagi. Aku pun mengangguk dan mencoba menghilangkan rasa penasaranku. Banyak sekali misteri di kontrakan Melati, pikirku. Namun, aku tidak boleh berpikiran buruk, sebab hal buruk terjadi salah satunya karena pikiran buruk. Aku tak ingin itu terjadi. Malam pun datang begitu cepat. Karena merasa lelah, aku pun tidur lebih awal dari biasanya. Untungnya malam ini tidak ada lagi pertengkaran dari tetangga kamar sebelahku, jadi aku bisa tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba saja mimpi buruk datang menghampiriku. Aku menyaksikan pembantaian seorang wanita di sebuah kamar kontrakan yang sangat mirip dengan kontrakan Melati. Kejadian itu sangat mirip dengan rumor yang berada di kontrakan ini. Aku coba untuk melerai pertikaian itu, namun gagal. "Pergi, atau kamu akan mati," ucap sosok perempuan di dalam mimpiku. "Ibu yang akan mati jika tidak saya tolong," ucapku kepadanya. "Dia iblis, menjauhlah cepat," ucap sosok perempuan itu. "Dia tidak akan menyakiti ibu, percaya sama saya, Bu," ucapku lagi. "Dia bahkan terus menyakiti saya. Cepat, cepat pergi," ucap perempuan itu. "Ayo Bu, pergi bersama saya," ucapku. "Pergi sekarang atau kamu mati," ucap sosok perempuan dengan wajah yang sangat rusak, yang berbicara tepat di depan mataku, dengan darah keluar dari mulutnya dan mengenai wajahku. Aku benar-benar kaget dibuatnya. Aku pun sontak terbangun dari tidurku dan terus-menerus mengucap istighfar tanpa henti. Ini merupakan kali pertama aku bermimpi seburuk ini. Menyaksikan pembantaian dan diminta untuk pergi oleh sosok perempuan yang berwajah sangat rusak. Mimpi burukku alami membuatku menjadi cemas. Apakah mimpi itu hanyalah bunga tidur, ataukah sebuah petunjuk? Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, namun tetap saja tidak bisa. Setiap kali mengingat mimpi itu, bulu kuduku merinding seketika. Aku berharap mimpi buruk itu yang aku alami tidak datang keesokan harinya. Tak terasa, hari pun sudah berganti pagi. Aku pun bergegas untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan setelahnya bergegas untuk berangkat ke tempat kerja. Saat aku hendak mengambil wudhu di kamar mandi, aku mendengar suara tangisan bersamaan dengan rintihan kesakitan dari kamar di sebelahku. Aku pun merasa ada sesuatu yang aneh, sebab rasanya tidak ada peristiwa yang mencurigakan. Namun, mengapa ada tangisan dan rintihan? Aku pun hanya terdiam beberapa saat. Aku mencoba menanyakan keadaan tetangga sebelah kamarku. Ada rasa khawatir yang menyelimuti benakku. Aku meragukan niatku mengambil wudhu dan memilih untuk menghampiri kamar sebelahku. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" tanyaku. Tetangga sebelah kamarku tidak menjawab pertanyaanku, namun tangisan itu tak kunjung usai. Aku pun mencoba memanggilnya sekali lagi. "Apakah ibu baik-baik saja?" tanyaku sekali lagi. "Pergi," ucap sosok perempuan dari bilik kamar sebelah dengan suara yang nampak begitu lirih. Aku pun menghela nafas panjang, namun rasa khawatirku perlahan pudar saat mendengar suara lirih sosok perempuan dari bilik kamar sebelah. Aku pun kembali melanjutkan aktivitasku yang sempat tertunda. Saat aku menunaikan ibadah sholat subuh, suara tangis dari kamar sebelahku pun seketika menghilang. Aku pun bersyukur akan hal itu. Sebab itu menandakan penghuni kamar sebelah sudah baik-baik saja. Aku pun menyiapkan diri untuk berangkat kerja. Namun, aku sendiri pun penasaran dengan rumor ataupun desas-desus yang sering dibicarakan oleh tetangga kontrakanku mengenai kejadian beberapa waktu silam tentang pembantaian keji yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Aku pun memutuskan untuk datang ke pemilik kontrakan untuk mengetahui semuanya. Selain itu, aku juga ingin tahu siapa yang menghuni kamar di sebelahku. Sebab di kamar tersebut, aku kerap kali mendengar suara tangisan ataupun rintihan kesakitan. Sebelumnya aku sudah izin dulu kepada pihak kantor kalau aku datang terlambat hari ini.
Aku pun bergegas pergi ke rumah pemilik kontrakan. Sesampainya di rumah pemilik kontrakan, bapak pemilik kontrakan pun langsung keluar dari rumahnya, seolah-olah tahu bahwa aku akan datang berkunjung. "Ada apa, Asri?" tanya bapak kontrakan. "Saya boleh tidak ya menanyakan beberapa hal kepada bapak?" tanyaku saat itu. "Tentu boleh. Ada apa, Sri?" tanya bapak pemilik kontrakan. Penghuni kamar sebelah saya itu siapa ya, Pak? Soalnya saya seringkali mendengar tangisan ataupun rintihan dari kamar sebelah. Apa tidak sebaiknya ditanyakan kepada dia, Pak? Takutnya dia ada masalah yang cukup besar dan membutuhkan bantuan dari kita semua, ucapku. "Apa kamu merasa terganggu akan hal itu?" tanya pemilik kontrakan. "Tentu tidak, Pak. Tapi saya merasa tidak tega tiap kali mendengar tangisan dan rintihan itu," ucapku. "Itu ada alasannya tersendiri, Sri," ucap pemilik kontrakan. "Ada apa alasannya, Pak, memangnya?" tanyaku. "Saya akan ceritakan semuanya kepadamu. Tapi Bapak mohon, setelah kamu tahu semuanya kamu harus bisa tenang," ucap pemilik kontrakan tersebut. "Insya Allah, Pak, saya akan tenang setelah tahu semuanya," ucapku. "Suara tangisan dari kamar sebelahmu adalah misteri yang sampai detik ini belum kunjung terselesaikan, Sri. Semua penghuni kontrakan di sebelah kamar itu tak pernah betah lama. Ada yang 1 bulan langsung keluar, ada juga yang 1 minggu langsung keluar, dan bahkan ada yang baru pindah 1 hari dan keesokan harinya langsung keluar. Mereka semua tak mendengarkan tangisan yang sama seperti apa yang kamu dengarkan, Sri," ucap pemilik kontrakan. "Memangnya siapa sih, Pak, penghuninya? Sampai-sampai membuat penghuni kamar sebelahnya tidak ada satupun yang betah," tanyaku. "Penghuninya adalah dia, Sri," ucap pemilik kontrakan. "Dia siapa, Pak?" tanyaku semakin penasaran. "Arwah dia yang terus saja tinggal di kamar itu," ucap pemilik kontrakan. "Perempuan yang dibantai suaminya secara sadis itu, Pak," tanyaku. "Benar, Sri," ucap pemilik kontrakan. Seakan disambar petir di siang bolong, aku benar-benar shock mendengar bahwa kamar sebelahku adalah kamar di mana pembantaian sadis itu dilakukan, hingga arwah perempuan yang menjadi korban kekejaman itu pun menjadi arwah penasaran dan tetap tinggal di kamar itu. Jujur, setelah ucapan pemilik kontrakan itu, aku menjadi ragu apakah aku juga akan betah tinggal di kontrakan Melati atau memilih pergi seperti penghuni-penghuni sebelumnya. Aku benar-benar buntu. Aku pun flashback ke belakang, mencoba mengingat semua kejanggalan yang aku alami beberapa hari di kontrakan Melati. Kejadian di mana aku memberikan makanan kepada penghuni kamar sebelah dan dijawab oleh sosok perempuan dari bilik daun pintu kamar sebelah. Mimpi buruk yang baru saja aku alami, dan setelahnya tangisan dan rintihan yang ku dengar tepat di jam-jam rawan. Kejadian demi kejadian datang secara bertubi-tubi tanpa henti. Aku pun berpikir, apa tujuan sosok perempuan itu menghantuiku secara perlahan-lahan? Apakah ia hanya ingin menakutiku saja, atau bahkan ia memiliki tujuan lain selain hanya menakuti? Mungkin saja ia ingin meminta bantuanku. Itulah yang aku pikirkan setelah mengetahui semuanya. Aku pun mencoba mengorek lebih dalam informasi yang aku dapatkan tentang hal itu, terutama alasan mengapa banyak warga yang enggan untuk memberitahuku, padahal aku yakin mereka semua tahu dan paham. Lalu mengapa penghuni kontrakan Melati tidak ada satupun yang memberitahuku tentang hal ini, Pak? Tanyaku. Mereka semua takut jika arwah dia datang menghampiri mereka, sebab pernah ada kejadian di mana ada salah seorang penghuni kontrakan ini menceritakan semua kejadian yang terjadi. Setelah hidup orang itu pernah tenang, hingga akhirnya ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, ucap pemilik kontrakan. Apakah seburuk itu, Pak?
Tanyaku. Lebih baik Asri jangan dengarkan apapun yang Asri dengar dari kamar sebelah. Semua demi kebaikan kamu, ucap pemilik kontrakan. Setelah mendengar ucapan dan wejangan yang diucapkan oleh pemilik kontrakan, aku pun memilih untuk pergi meninggalkan rumahnya dan berangkat untuk bekerja. Di dalam perjalanan, pikiranku benar-benar kacau. Semua ucapan pemilik kontrakan bersarang hebat di pikiranku, hingga aku benar-benar tak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Karena perasaan yang tidak tenang, aku pun mencoba menghubungi ayahku dan menceritakan semuanya kepada ayahku. Ayahku merupakan sosok yang sangat religius. Ia kerap kali melakukan ruqyah kepada orang-orang yang mendapatkan gangguan dari makhluk lain. Sehingga aku berpikir ayahku perlu tahu semuanya. Tanpa harus mendetilkan kejadiannya, ayahku sudah bisa tahu kejadian janggal yang sedang aku alami. Ayahku berpesan agar aku bisa lebih tenang dalam menyikapi itu semua. Kalau bisa, berkomunikasilah kepada sosok arwah itu, agar aku bisa membantunya keluar dari belenggu yang selama ini tak mampu dilepaskan oleh arwah penghuni kamar sebelah. Kedepannya, aku sering kali didatangi oleh sosok arwah penghuni kamar sebelah. Ia akan banyak meminta bantuanku, ucap ayah setelah aku mencoba obrolan tentang misteri kamar sebelah. Namun, ada hal yang perlu diketahui olehku, kata ayah. Arwah penghuni kamar sebelah memiliki dua sisi jahat dan sisi baik. Oleh karena itu, ayah memintaku untuk berhati-hati, sebab kedua sisi itu pun masih menjadi misteri. Namun ayah berjanji akan menjagaku dari kejauhan. Setelah berbincang banyak kepada ayah, aku pun menjadi lebih tenang dalam menyikapi kejanggalan yang saat ini berada tepat di hadapanku. Malam pun datang begitu cepat. Rasanya aku tak ingin tidur malam ini, sebab aku takut mimpi buruk kemarin datang lagi. Terlebih lagi, ayah mengatakan bahwa sosok itu akan sering datang menghantuiku. Namun, jika aku tidak tidur, maka aku tidak akan mungkin bisa berkonsentrasi saat bekerja nanti. Dengan berat hati, aku pun memutuskan untuk tidur memejamkan mataku. Mimpi buruk itu nyata datang lagi. Saat ini bukan pertikaian yang aku lihat, namun gambaran kemusyrikanlah yang nampak begitu jelas di mimpiku. Aku melihat sosok perempuan yang sedang dipasung di sebuah kamar. Sosok perempuan dengan pakaian serba putih. Di depannya ada sosok laki-laki dengan sesajen. Di depannya lengkap dengan ayam cemani yang siap untuk dipotong lehernya. Lelaki itu nampak sedang mengucapkan berbagai mantra dan permohonan. Beberapa kalimat yang diucapkan pun berhasil aku tangkap. Nyai, saya datang menghadapmu untuk menyerahkan tumbal kepada engkau. Kukorbankan istriku untuk engkau jadikan budak di singgasanamu, ucap laki-laki itu. Tak lama setelahnya, datanglah sosok perempuan yang nampak begitu cantik, mengenakan kebaya berwarna hijau, berpadukan warna kuning dengan rias dan sanggul melekat di kepalanya. Ia sangat cantik, dan sosok lelaki itu pun terus memanggilnya dengan sebutan Nyai. Pintamu akan segera terpenuhi, nikmati dan bersenang-senanglah, ucap sosok yang dipanggil dengan sebutan Nyai tersebut. Tak lama setelahnya, aku terbangun dari mimpiku. Kejanggalan-kejanggalan yang datang kepadaku nampaknya adalah sebuah petunjuk. Jika aku berhasil mengumpulkan kejanggalan demi kejanggalan itu, maka aku akan mampu menuntaskan misteri yang sampai detik ini belum kunjung terselesaikan. Aku semakin tidak tenang tinggal di kontrakan Melati, sebab banyak kejadian yang harus terus-menerus datang menghampiriku. Aku takut jika aku terus-menerus tinggal di sini, maka akan ada kejadian buruk yang bisa saja datang menghampiriku. Aku pun memutuskan untuk pergi dari kontrakan esok hari. Namun, aku tidak ingin pergi begitu saja. Setidaknya,
aku harus pamit kepada pemilik kontrakan yang sudah sangat baik kepadaku. Saat aku akan keluar dari kamar kontrakan, aku melihat bapak pemilik kontrakan lewat dan pergi menuju kamar sebelahku. Saat itu masih jam 5 pagi. Keadaan kontrakan masih sangat sepi. Aku pun penasaran, sebab seperti apa yang diucapkan kamar sebelah merupakan tempat pembuktian sosok suami kepada istrinya hingga tewas mengenaskan. Namun sejauh ini, aku sendiri pun tidak tahu apakah sang suami tersebut ikut mati bersama istrinya, ataukah ditahan di kantor polisi, atau bahkan kabur melarikan diri. Semua orang bungkam tentang hal ini. Bapak pemilik kontrakan pun masuk ke dalam kamar sebelah bersama seorang perempuan muda. Pikirku perempuan itu adalah penyewa kamar yang baru. Aku pun mencoba menghampiri kamar sebelah itu dan menguping pembicaraan mereka. "Kenapa kesini, Mas?" ucap perempuan itu. "Supaya lebih leluasa. Terlebih lagi, ikan kontrakan ini milik saya," ucap bapak pemilik kontrakan. "Ya sudah, tidak apa Mas. Yang penting kita bisa berduaan," ucap perempuan itu. Mungkin perempuan itu adalah pacar bapak pemilik kontrakan, sebab sejauh yang ku tahu, bapak pemilik kontrakan memang tidak memiliki istri. Ia ditinggal mati oleh istrinya, jadi sangat wajar jika kemudian dia membawa perempuan lain datang ke kontrakannya. Aku pun melihat mereka saling berjumbu. Mereka sangat serasi dan terlihat saling mengasihi. Meskipun perempuan yang menjadi pasangan bapak pemilik kontrakan ini terlihat masih sangat muda, kira-kira usianya sama seperti usiaku. Bodohnya aku terus menguping pembicaraan mereka, hingga menyaksikan sebuah kegiatan yang mereka lakukan di kamar itu. Aku pun memilih untuk pergi. Namun saat aku sedang melangkahkan kakiku untuk pergi dari kamar itu, aku mendengar bapak pemilik kontrakan mengatakan hal yang sangat mencurigakan. "Nasibmu sama akan seperti dia," ucap pemilik bapak kontrakan saat sang perempuan terlelap di pangkuannya. Apa yang direncanakan oleh bapak pemilik kontrakan ya? Tanyaku di dalam hati. Aku pun menghentikan langkahku dan melihat lebih jeli hal apa yang akan dilakukan oleh bapak pemilik kontrakan itu. Aku melihat dia beranjak dari tempat tidur dan menuju ke arah dapur. Ia mengambil sebilah pisau, kemudian menebas leher sang perempuan yang tak lain adalah kekasihnya, hingga leher perempuan itu pun putus. Anehnya, sang perempuan tidak berkutik sama sekali. "Berkat ramuan yang saya berikan, maka kamu tidak akan pernah sadar jika saya melakukan ini," ucap bapak pemilik kontrakan. Aku benar-benar shock. Bapak pemilik kontrakan melakukan hal ini kepada kekasihnya. Rasanya aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Namun aku takut jika bapak pemilik kontrakan akan sadar dengan kehadiranku. Setelah menebas leher perempuan itu, ia kemudian menampung darah perempuan itu di dalam gelas dan kemudian meminumnya. Setelah itu, ia kemudian melakukan sebuah ritual pemujaan yang sama persis dengan ritual yang ada di mimpiku. Bapak pemilik kontrakan itu kemudian membaringkan tubuh perempuan itu di atas lantai kamar, persis di depan sesaji yang ternyata sudah dipersiapkan. Apakah rumah pembantaian itu dilakukan oleh bapak ya? Pikirku di dalam hati. Setelah dilakukan ritual, sosok nyai yang ada di dalam mimpiku pun datang menghampiri bapak pemilik kontrakan. "Nyai, saya datang menyerahkan tumbal kepada Nyai. Dia adalah kekasih saya," ucap pemilik kontrakan. "Pintamu akan segera terpenuhi. Nikmati dan bersenang-senanglah," ucap sosok yang dipanggil dengan sebutan Nyai tersebut. Kalimat yang sama seperti yang ada di dalam mimpiku. Aku semakin takut, sebab semua kejadian yang aku lihat saat ini merupakan kejadian yang sama persis seperti yang ada di dalam mimpiku.
Aku pun memilih untuk pergi dari kamar itu, berjalan sangat pelan. Namun tiba-tiba saja, saya menjatuhkan pot yang ada di dekat kamar itu. Suara pot terjatuh. "Siapa itu?" tanya bapak pemilik kontrakan dari dalam kamar. Aku pun bergegas lari dan masuk ke dalam kamarku. Tak lupa aku mengunci pintu, sebab saya merasakan rasa takut yang luar biasa. Setelah melihat kejadian ini, pikiranku benar-benar kacau, hingga aku tak bisa berkata-kata ataupun berbuat apa-apa setelahnya. Selang beberapa waktu kemudian, aku pun mendengar suara bapak pemilik kontrakan keluar dari kamar sebelah. Namun, tidak bersama mayat sang perempuan itu. Aku benar-benar ketakutan. Apakah mayat itu disimpan di kamar sebelah, pikirku. Aku sangat ingin semua orang tahu kalau bapak pemilik kontrakan adalah pelaku pembantaian itu. Aku pun kemudian keluar dari kamarku dan mendatangi para tetangga kontrakanku yang lain yang sedang berbincang di depan teras rumah mereka. "Ibu-ibu, saya boleh tidak menceritakan suatu hal kepada ibu-ibu?" tanyaku. "Tentu boleh dong. Memangnya ada apa, Sri?" tanya salah seorang tetangga. "Akhir-akhir ini saya mimpi buruk. Saya melihat kejadian pembantaian sadis itu di mimpi saya, Bu," ucapku. "Mungkin itu cuma halusinasi kamu saja, Asri. Mimpi kan hanya bunga tidur. Tidak perlu dianggap serius," jawab salah seorang warga. "Tapi Bu, pagi ini saya juga melihat kejadian yang sama. Dan ini nyata, bukan mimpi," ucapku. "Kejadian nyata di mana?" tanya salah seorang tetangga. "Tepat di kamar sebelah, dan pelakunya adalah bapak pemilik kontrakan," ucapku kepada tetanggaku. "Kamu pandai sekali mengarang cerita, Sri. Itu tidak mungkin. Bapak pemilik kontrakan kita kan sangat baik, santun juga. Jadi tidak mungkin dia melakukan hal sadis itu," ucap salah seorang tetangga. "Tapi saya melihatnya sendiri, Bu." "Kalau Bapak," ucapku, dan kemudian dipotong oleh seorang yang baru saja datang, dan ternyata itu adalah bapak pemilik kontrakan. "Bapak kenapa, Sri?" tanya bapak pemilik kontrakan. Enggak Pak, bukan apa-apa," jawabku. Sekarang aku benar-benar takut saat harus berhadapan dengan bapak pemilik kontrakan. Setelah dia datang, saya pun memilih untuk pergi dan kembali ke kamar kontrakanku. "Saya pergi dulu ya Pak, Bu. Saya harus siap-siap berangkat kerja," ucapku mengalihkan pembicaraan. Aku pun pergi. Namun, dari kejauhan aku melihat bapak pemilik kontrakan beserta ibu-ibu melanjutkan perbincangan. Mereka sangat serius saat saling berbincang. Nyatanya, ada hal-hal yang benar saya tidak tahu. Di sisi lain, mereka membicarakan sosokku seakan-akan aku adalah incaran bapak pemilik kontrakan selanjutnya. "Apa dia benar curiga?" tanya bapak pemilik kontrakan kepada ibu-ibu. "Benar Pak, dia benar-benar curiga. Bahkan dia sudah berani menuduh Bapak," ucap ibu-ibu. "Sejauh apa pengetahuan dia terhadap persoalan ini?" tanya bapak pemilik kontrakan. "Dia sudah tahu semua Pak, sebab tadi pagi saat Bapak melakukan ritual persembahan kepada Nyai, tidak sengaja dia melihatnya dari awal hingga akhir Pak," ucap ibu-ibu. "Gawat, saya akan bereskan ini," ucap bapak pemilik kontrakan. "Lalu mayat si gadis bagaimana Pak?" tanya ibu-ibu. "Kalian bereskan mayatnya dan jangan sampai ada yang tahu," ucap bapak pemilik kontrakan. "Baik Pak, akan kami laksanakan," ucap para ibu-ibu. Nyatanya bapak pemilik kontrakan dengan ibu-ibu penyewa kontrakan Melati adalah satu kubu. Para ibu-ibu merupakan anak buah dari bapak pemilik kontrakan. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Itu artinya hanya aku yang menjadi penyewa murni di kontrakan Melati. Saat itu aku benar-benar tidak tahu jika mereka menjalin kerjasama
Yang aku tahu, bapak pemilik kontrakan adalah pelaku utama, dan aku harus melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Terlebih, ritual persembahan ini dilakukan hanya karena bapak pemilik kontrakan adalah penganut ilmu hitam yang menginginkan kekayaan instan dan keabadian hidup. Setelah meninggalkan kerumunan ibu-ibu tersebut, aku pun bergegas untuk pergi ke kantor polisi yang jaraknya tidak begitu jauh dengan kontrakan Melati. Aku pun datang untuk melaporkan semua kejadian yang aku lihat secara jelas pagi tadi. Pak, saya mau lapor. Saya ingin melaporkan tindakan pembunuhan di kontrakan Melati, tempat saya tinggal, Pak, ucapku. Kronologis kejadiannya seperti apa, Mbak? Tanya pihak kepolisian. Aku kemudian menceritakan semua kejadian secara detail kepada pihak polisi. Namun satu hal yang saya liput, yaitu barang bukti. Bodohnya aku saat melihat kejadian itu, aku tak merekamnya atau memfoto, sehingga aku tidak memiliki bukti yang bisa menguatkan pernyataanku. Meski demikian, polisi tetap memproses pelaporanku dan akan melakukan penyelidikan segera. Aku berharap semua bisa tuntas dengan segera. Setelah melaporkan tindakan bapak pemilik kontrakan kepada pihak polisi, aku pun berpikir untuk kembali ke kontrakan dan mengawasi barang-barangku. Aku ingin segera pindah dari kontrakan Melati. Aku sangat takut jika kemudian hari terjadi hal buruk menimpaku. Saat aku berjalan menuju kontrakan Melati, di tengah jalan aku dihadang oleh sosok nenek tua yang tiba-tiba saja menghampiriku. Dek, jangan kembali ke kontrakan itu, ucap nenek itu. Mengapa, Nek? Tanyaku lirih. Berbahaya, ucap nenek tua itu. Nenek tahu kejadian pembantaian itu, tanyaku kepada nenek. Lebih dari itu, Dek, ucap nenek. Apa ada hal yang lebih buruk, Nek? Tanyaku. Kontrakan itu sudah lama mati, Dek. Sosok yang kamu temui di sana hanyalah bayang-bayang belaka, ucap nenek. Maksud nenek? Tanyaku. Bapak pemilik kontrakan Melati adalah pemuja iblis, tepatnya pemuja Nyai Kidul, Dek. Dan semua penghuni kontrakan Melati adalah budak-budak dari bapak pemilik kontrakan tersebut. Mereka akan melaporkan semua kejadian yang terjadi di sana. Jadi, kamu hanyalah satu-satunya penghuni di sana, Dek, ucap nenek. Apa aku tidak salah dengar, Nek? Tanyaku. Tidak, Dek. Lebih baik jangan kembali ke kontrakan itu jika kamu ingin selamat, ucap nenek. Saya juga ingin keluar dari kontrakan itu, Nek, tapi barang-barangku masih tertinggal di sana. Dan saya harus kembali ke kontrakan Melati, ucapku. Jangan, Dek, ucap nenek tersebut. Kemarin bapak pemilik kontrakan sudah melakukan ritual persembahan dan sudah menumbangkan seorang wanita. Jadi aku yakin hari ini dia tidak mungkin melakukan hal yang sama, Nek, ucapku. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana bejatnya pemilik pemuja iblis. Kamu tahu, maka kamu pun mati, ucap nenek. Tapi aku merasa bapak pemilik kontrakan tidak tahu jika aku memergokinya melakukan ritual persembahan itu, Nek, ucapku. Dia tahu, Dek, ucap nenek tersebut. Memangnya jika bapak pemilik kontrakan tahu, apa yang akan terjadi pada diriku, Nek? Tanyaku lagi. Maka dia akan menjadikan tumbal selanjutnya, Dek, ucap sang nenek. Aku benar-benar terdiam saat nenek itu tahu benar tentang semua hal yang terjadi di kontrakan Melati. Ia bahkan melarangku kembali ke kontrakan Melati meskipun sekedar mengambil barang-barang pentingku. Tidak apa, Nek, insya Allah tidak akan ada masalah, ucapku. Aku pun bergegas pergi meninggalkan nenek itu. Dia hanya memandangku dari kejauhan. Tak lama setelah itu, sang nenek pun menghilang secara tiba-tiba. Saat ini aku benar-benar pasrah akan hidupku. Aku berharap semua akan baik-baik saja.
Setibanya di kontrakan Melati, aku merasakan hawa yang benar-benar lembab. Bahkan, bangunan kontrakan Melati benar-benar berbeda dari kontrakan Melati yang kutinggali, seakan-akan aku sedang berada di dimensi lain. Kontrakan Melati yang kulihat saat ini, kulihat adalah kontrakan yang benar-benar usang. Bangunannya sangat lapuk. Banyak ranting-ranting pohon berjatuhan di depan kontrakanku saat ini. Tak ada satupun orang yang tinggal di sana. Dalam sekejap mata, kontrakan Melati yang kutinggal berubah menjadi bangunan usang tak berpenghuni. Ku pun bergegas langsung menuju kamarku. Ku kemasi semua barang-barangku dan beranjak pergi dari kontrakan Melati. Namun saat aku hendak keluar dari kamarku, ada sosok laki-laki yang memanggilku dari jauh. "Asri," ucap sosok laki-laki itu. Aku tidak berani menengok ke arah belakang. Aku hanya berdiri mematung di tempat. Sosok laki-laki itu terus mendekat ke arahku. "Kamu akan menjadi bagianku, Sri," ucap sosok laki-laki itu. Saat aku mencoba menengok ke arahnya, aku benar-benar kaget. Ia adalah bapak pemilik kontrakan Melati yang saat ini benar-benar aku takuti. Kontrakan Melati saat ini benar-benar menyeramkan. Hanya aku dan bapak pemilik kontrakan. Semua penghuni kontrakan sudah lenyap begitu saja. Aku benar-benar teringat omongan nenek tadi. Kini aku benar-benar menyesal. "Maaf Pak, saya hanya singgah sebentar untuk mengambil barang-barangku," ucapku. "Singgahlah lebih lama, Sri," ucap bapak pemilik kontrakan. "Tidak Pak, saya harus pergi," ucapku. "Kamu tak akan pernah bisa pergi, Sri," ucap bapak pemilik kontrakan. Aku pun mencoba melarikan diri dari bapak pemilik kontrakan tersebut. Namun ku tak sangka di depanku sudah ada 2 orang yang siap untuk menghadangku. Aku pun kemudian dibawa oleh mereka ke salah satu kamar di kontrakan Melati. Kamar sebelah tepatnya. Mereka kemudian mengikatku dan menutup mulutku dengan kain. Aku benar-benar tidak berdaya saat ini. "Selamat datang di kontrakan Melati, Asri. Kontrakan yang sudah sangat lama mati. Kontrakan yang kini menjadi persembahan dan ritual saya," ucap bapak pemilik kontrakan. "Mengapa Bapak melakukan ini kepada saya?" tanyaku. "Karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihat sisi lain dari kontrakan Melati. Di matamu, kontrakan ini nampak begitu baru dan sangat nyaman. Padahal sebenarnya kontrakan ini sudah sangat lama ditinggal dan sudah menjadi bangunan kosong. Kamu juga satu-satunya orang yang melihat dengan jelas proses ritual yang saya lakukan kemarin. Jadi, kamu harus mati," ucap bapak pemilik kontrakan. "Tolong lepaskan saya, Pak. Saya akan melakukan apa saja asal saya bisa lepas dari sini," ucapku. "Saya tidak akan melepaskanmu. Lebih lagi, kamu sudah melaporkan saya ke kantor polisi dan pastinya kamu akan membicarakan saya kepada semua orang yang akan kamu temui," ucap bapak pemilik kontrakan. "Saya berjanji akan mencabut laporan saya, Pak, dan saya juga akan tutup mulut," ucapku. "Sudah terlambat," ucap bapak pemilik kontrakan. Aku benar-benar sangat ketakutan. Bulu kuduku merinding seketika. Aku sangat ingin pergi dari tempat terkutuk ini. Namun, bagaimana caranya? Aku tidak ada pilihan lagi. Jika harus berdiam diri, aku akan mati. Namun, jika aku mencoba pergi dari sini, aku pun akan berakhir mati juga. Bapak pemilik kontrakan bersama 2 rekannya yang tadi menyekapku, lantas mendekat ke arahku. Bapak pemilik kontrakan pun kemudian memberikanku sebuah penawaran kepadaku. "Saya akan berikan kamu 2 penawaran, Sri. Pertama, kamu bisa bergabung bersama saya menjadi pengikut Nyai Kidul dan memberikan tumbal kepada beliau. Kedua, kamu sendirilah yang akan
menjadi tumbal Nyai Kidul. Bagaimana? Tanya bapak pemilik kontrakan. Apa tiada pilihan lain? Tanyaku. Tidak ada. Pilihannya hanya dua, menjadi pengikut atau mati, ucap bapak pemilik kontrakan tersebut. Apa yang akan saya dapatkan jika saya memilih opsi yang pertama? Tanyaku. Kamu akan mendapatkan semua hal yang kamu mau. Uang, kekuasaan, atau kecantikan, semuanya bisa kamu dapatkan, ucap bapak pemilik kontrakan. Aku benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Aku tidak mungkin menyekutukan Allah. Namun di sisi lain, aku juga tidak ingin menyanyiakan hidupku. Aku pun berpikir begitu panjang. Aku dengan tegas menolak untuk menyekutukan Allah. Jika harus mati, saya siap. Namun, jika harus menyekutukan Allah, saya tidak akan pernah siap sampai kapanpun, ucapku kepada bapak pemilik kontrakan. Baik, kalau kamu memilih untuk mati, esok hari kamu akan kujadikan tumbal untuk Nyai Kidul. Ia pasti sangat bangga kepadaku, sebab hanya dalam 1 minggu aku berhasil memberikan 2 tumbal sekaligus, ucap bapak pemilik kontrakan. Para pesuruh bapak pemilik kontrakan pun mengeratkan ikatanku. Mereka bahkan tak henti-hentinya menyiksaku. Darah pun mengucur dari arah pipiku. Aku benar-benar merasakan penyiksaan yang tak mungkin bisa aku lupakan seumur hidup. Aku benar-benar pasrah jika harus mati di kontrakan melati. Aku berharap setelah aku pergi, semua akan baik-baik saja. Dan selesailah cerita ini. Mohon maaf karena endingnya mungkin akan membuat teman-teman ngulik horor ingin tahu apa sih endingnya. Tapi inilah selesai akhir cerita ini yang ditulis oleh Alin Ambarwarti. Untuk teman-teman yang ingin membaca saja, link sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan bagi teman-teman semuanya, cerita ini hanya fiktif belaka dan sebagai contoh. Kita harus lebih baik dan lebih baik untuk tidak sampai kita terjerumus ke dalam lubang yang akan menyesatkan kita sendiri tentunya. Untuk yang baru gabung, silahkan klik like, komen, serta subscribe-nya. Jangan lupa klik loncengnya juga, supaya selalu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ngulik Horor bersama saya, Edward. Dan sampai ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Horor.